Tapi kalau misalnya dalam negeri dia cukup, TOEFL ITP aja gitu. Kalau Skornya aku tuh kayak berapa, Fik? gitu. Skornya Kalau waktu 500? tahunnya aku waktu tahun aku itu, kalau dia afirmasi itu 450 Kalau TOEFL. regular? Tapi kalau dia reguler 500, Oh, kayak berarti gitu. Itu menurut dalam Ain, negeri ya, itu dalam negeri. kalau di luar negeri Itu IELTS-nya dalam berapa? negeri. Kalau misalnya kalau di luar negeri itu juga bisa TOEFL, bisa juga, Heeh, IELTS, kan ini untuk daftar LPDP-nya ya. iya. Dia itu ada rentang-rentangnya misalnya. Terus kalau misalnya dia, TOEFL, dia misalnya harus 550 kayak gitu. Mhm, Kalau dia pakai sertifikat IELTS paling enggak 6 kayak gitu loh. mhm. Ada kayak gitu dia. Heeh. Terus pertanyaan kedua, setiap tahun apakah persyaratannya berbeda-beda? Terus tahun Vika ini, yang tahun kemarin, apakah menggunakan esai atau FGD? Kayaknya udah kita bahas tadi ya, Vik ya? Heeh. Tapi yang ingin aku tekankan emang tiap tahun beda-beda. Kayak Mhm, tahun ini tuh udah beda ya. Jadi tahun ini itu kan kalau tahun lalu tuh kan ada kayak aku bilang itu ada afirmasi bla bla bla. Nah, tahun ini LPDP itu karena lagi suasana pandemi ya kan, jadi dia juga membuat kebijakan berdasarkan kondisi, situasi, dan keadaan kan. Tahun ini LPDP itu September kemarin ngeluarin 2 beasiswa, kalau 2 atau 3 ya, gitulah pokoknya. Seingat aku tuh beasiswa pendidik untuk guru, dosen, sama satu lagi beasiswa untuk perguruan tinggi utama dunia. Nah, dia cuma ngeluarin 2 itu doang, 2 atau 3 gitulah. Nah, berarti jadi dia nggak ngeluarin untuk umum nggak gitu, ngeluarin Vik? yang lain-lain itu. Oh, karena pandemik juga ya? Iya, jadi dia tergantung tergantung memang kebijakannya berubah-ubah sih, berubah-ubah terus gitu. Jadi kayak tahun ini ya kayak gitu sih kebijakannya yang dikeluarin, Mhm. demikian. Terus, Bisa Vik, cek di LPDP, lapor LPDP. Heeh. terus apakah persyaratan untuk dalam negeri dan luar negeri sama? Secara keseluruhan apakah sama gitu, Vik, persyaratannya untuk dalam dan luar negeri? Kan dia ada 2 persyaratan ya, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kalau Mhm. persyaratan umum pasti sama semuanya, Kalau tapi kalau khusus? persyaratan khusus biasa beda-beda. Ya biasa khusus itu kayak lebih dikhususkan lagi kebutuhan di luar negeri itu apa aja, misalnya ada surat Kesehat kesehatan TB, kayak gitu loh. Mhm. Soalnya kalau di luar negeri kan emang heeh, paling pokoknya dia menyesuaikan dengan kebutuhan luar negeri sih, biasa Iya, khusus iya. itu, heeh Mhm. heeh. Terus Vik, menurut Vika selama ngikutin seleksi LPDP di tahun 2019, menurut Vika persyaratan yang paling susah dan yang paling banyak bikin orang gagal itu di tahapan apa, Vik? Apa ya kalau aku? Kalau aku sih lebih susah nyusun esai sih, esai apa Mhm. ya, proposal studi sih, kayak kayak kita harus cerita kan, kenapa kita mau ngambil studi ini, terus kita apa kontribusi kita ke depan, kayak gitu-gitu. Itu kan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang kan. Dari situ kita Iya. juga harus bisa melihat plus minus diri kita gitu kan. Jadi kalau aku sih di situ yang paling cukup sulit ya buat aku. Tapi teman-teman aku dengar, mostly banyak juga yang kesulitan di bahasa Inggris. TOEFL ya? Banyak teman-teman yang sebenarnya heeh, jadi kayak mereka belum, apa namanya, belum tes TOEFL atau mereka emang sulitnya tuh di bahasa Inggris gitu. Mhm. Nah jadi, ada kan kalau jadi temen aku tuh termasuk kadang-kadang ngerasa bersyukur banget ya, teman-teman aku tuh ada yang sampai program, misalnya 1 tahun ngambil program di, apa namanya, di apa sih namanya, PARE di Kediri Mmm. gitu. Segitu struggle-nya gitu mereka tuh kayak, apa namanya, usahanya tuh gila-gilaan gitu loh, kayak PAY. sampai kayak gitu, kayak, "Yuk berhenti kerja dulu," gitu, terus ke sana, terus pokoknya demi bisa bahasa Inggrisnya gitu, gitulah pokoknya. Kayak Ayat ya, Fik, ya? Ya Aid juga bisa lah ya, makanya Yit, cepet Yit. Nah, terus Fik, yang sering gagal orang tuh di tahapan apa, Fik? Apakah TPA-nya, interview-nya, atau di mananya, Fik? Atau administrasinya? Nggak tahu ya kalau presentasi, apa sih namanya, presentasi itu aku nggak punya data ya. Iya, Tapi menurut aku rasa Vika tiap aja. orang kan beda-beda ya, Mhm. kesulitan. Kalau aku sih lebih susah di mana ya, aku lebih susah mungkin di administrasi sih. Jadi kalau aku pribadi aku administrasi. Oke, oke. Terus Fik, Vika udah jelas ya ikutnya jalur afirmasi kan, Fik?
Iya, Nah, aku konfirmasi sama afirmasi pembukaan alumni bidik misi. ya, pembukaan LPDP ini biasanya dibuka setiap tahun atau 2 tahun sekali, Vi? Sebenarnya tuh tiap tahun, Mhm, bahkan setahu aku nih, tapi aku nggak tahu juga ya. Setahu aku tuh tahun 2020 itu 2 kali pembukaannya. Jadi dari Maret kemarin udah buka, mhm, tapi karena kita dalam suasana pandemi, ya kan, mhm, eee, apa ya, kan kalau LPDP itu kan kayak ngumpulin orang banyak juga kan, pas bener, kita tes kayak tes TPA, terus tes wawancara lagi gitu. Jadi mungkin mereka melihat situasi yang demikian jadinya, ya udah gitu, tahun ini buka satu, itu pun di bulan September kemarin ya, dan itu pun ya itu tadi untuk pendidik sama apa sih namanya, perguruan tinggi utama dunia. mhm. Terus Fik, terakhir dari teman Ayit ini, dia minta tips dan trik untuk lulus beasiswa LPDP. Apa? Kalau dari Vika sendiri? Eee, Kalau dari aku sih setelah aku nonton setelah aku sharing sama teman-teman lainnya gitu ya, Iya, persiapan aku tuh nggak ada apa-apa ya gitu ya, mhm, karena aku malu sendiri gitu sama teman-teman yang lain. Nah, kalau menurut aku sih, heeh, memang harus bener-bener direncanakan dari sekarang. Misalnya, kalau misalnya sekarang yang nonton tuh anak-anak S1 gitu ya, mhm, dan dia mau S2, sejak di S1 itu dia harus sudah mulai merencanakan semuanya dengan baik ya. Entah dia itu ikut organisasi, entah dia ikut pengabdian bla 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 gitu kan untuk ngisi apa, pokoknya dipersiapkan sebaik mungkin bahasa Inggrisnya, mhm, apanya dan segala macamnya gitu. Kalau dia emang sekarang lagi magister dan mau apa namanya, S3 nanti, ya dia juga harus udah persiapan ya dari apa namanya, dari awal-awal ya. Kayak udah tahu kan kalau di S3 itu kan dia lebih kayak ketat lagi ya, apa iya, namanya, proposal disertasinya itu dia udah harus mhm, tahu gitu. Nah itu harus sudah selesai dari sekarang gitu, temanya apa, goals-nya gimana, itu harus udah jelas gitu. Emang butuh persiapan yang mateng, panjang gitu. Jadi nggak heeh, matang. Jadi mhm. nggak ujug-ujug langsung bisa gitu kayaknya, apa ya, dewa banget ya kayak gitu. Jadi emang harus persiapan dari sekarang, heeh. Terus Fik, ada juga nih dari Hidayat Dayat, dia bilang, "Kalau orang yang nggak ada prestasi, apakah bisa daftar LPDP?" Daftar mungkin bisa ya, lulus aja dibilang Fik. Apakah bisa lulus LPDP kalau nggak ada prestasi gitu? Nah, jadi apa ya, aku sih, nggak apa ya, nggak tahu juga ya, maksudnya, apakah prestasi itu jadi mungkin mereka punya bobot nilai prestasi berapa persen gitu kan. Mhm, Kita nggak tahu ya, maksudnya penilaian LPDP itu seperti apa. Tapi menurut aku sih coba aja, karena kita tuh nggak tahu, apa namanya, kayak aku bilang, aku pernah jumpa juga temen aku, yang dia ngasih pertanyaan gitu ke apa namanya, ke kita, kayak, "Aku tuh nggak lebih hebat dari temen aku, tapi aku tuh bisa dapat beasiswa LPDP," kayak gitu. bener. Nah jadi, eee, kita tuh nggak akan tahu kan kalau kita nggak coba kan, Iya, iya. selagi emang kita punya, apa sih namanya, punya kemauan, menurut aku sih coba aja ikutin, ya buat kayak proposal, kan ada proposal studi, mungkin masa lalu kita tuh nggak keren-keren kayak itu kan, tapi kita punya perencanaan yang matang gitu untuk masa depan kita gitu ya. Jadi, itu nanti kan akan tercermin ya, misalnya kita udah nyiapin mau masuk univ mana, Mhm. terus kita udah nyiapin mau penelitian apa, itu kan udah jadi suatu apa ya, ikhtiar yang aku rasa dilihat lah, pasti semua orang tuh pasti ngelihat kan, ngelihat, sejauh mana sih usaha kita gitu untuk meyakinkan, apa namanya, para itulah pemberi beasiswa. Jadi biarpun nggak Oke. ada prestasi menurut aku, ya udah heeh, nggak Coba apa-apa dulu ya, gitu. Fik, ya. Iya coba dulu, kan kita nggak akan tahu ya tanpa mencoba. Iya, bener, bener. Berarti Vika sekarang udah jalan berapa semester? Baru semester 2, baru awal semester 2. Nah, teman-teman, itu semuanya profil Vika, dia berasal dari Kepri, terus dia sekarang lagi S2 di UGM mengambil jurusan kebijakan publik ya, Vik, dan dia lulus Mhm, LPDP. Nah, saya harap banget kepada teman-teman semua yang nonton video ini, semoga termotivasi untuk melanjutkan studi S2-nya seperti Rafika, dan semoga juga saya bisa menyusul Rafika untuk S2. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin.